Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, kelakuan kejahatan klan Ba'alwi membelokkan sejarah Nusantara sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan banyak yang berharap pemerintah harus turun tangan menindak tegas terhadap keberadaan klan Ba'alwi yang secara stereotip menebarkan kepalsuan sejarah Nusantara. Di Jawa Tengah ada Khabib Lutfi bin Yahya membelokkan sejarah Mataram, bahkan membelokkan sejarah NU. Di Bali ada yang bernama Habib Thayyib Zain Arifin Assegaf membuat 7 makam atau yang terkenal dengan Wali 7 di Bali hanya berdasarkan berpura-pura mendapatkan pengalaman rohani, yang tentunya ini tidak bisa dibuktikan dari sisi fakta dan data sejarah. Pembelokan sejarah Nusantara bukanlah kejahatan biasa, bahkan bisa berimplikasi jauh ke depan, seolah-olah negara ini dibuat oleh para Khabib Jogolowi, yang sebenarnya para Khabib Jogolowi datang ke Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda di dalam menjalankan misi pecah belah atau terkenal dengan Divided et Impera, dan kelakuan itu masih berlangsung sampai hari ini dengan menciptakan struktur sosial baru. Para mukibin-mukibin pekok yang taklid buta kepada para Khabib sehingga sering melakukan arogansi di bumi yang penuh dengan tata krama dan adat Nusantara. Untungnya di Bali sekarang para tokoh dan masyarakat sudah mulai berani melawan terhadap kebohongan kelakuan klan Ba'alwi, dan beberapa makam dari yang dipalsukan sebagai Wali 7 sudah mulai dibongkar. Ini kami dapat kiriman video salah satu pernyataan dari tokoh yang kebetulan pada saat ini juga menjadi ketua PWI, Laskar Sabilillah. Saya dari Bali Utara. Nama saya Dian. Kebetulan tadi malam dipilih oleh saudara-saudara yang ada di Denpasar untuk menjadi ketua pengurus PWI Bali. Saya dari lembaga santri kampung yang saya kelola sudah dari tahun 90, dan saya senang menulis tentang sejarah dan seni budaya dari kecil. Nah, sedikit mungkin ampura Tuagung ingin yang mengaitkan antara persaudaraan Islam dan atau Jawa dan Bali. Di masyarakat Bali itu ada yang disebut sanak saptorsi. Ini yang menyentuh satu sanak, Bagung. Jadi sanak itu keluarga, sapto itu 7, resi itu adalah brahmana atau kiai. Nah, terjadi saat ini itu ada wali pitu, padahal Sabto itu adalah 7. Yang terbukti hubungan masyarakat Bali dengan Jawa, sanak Saptorsi ini adalah putra Brawijaya yang ke Bali. Itu ada Pasek, ada Ide Bagus, ada Tuagung. Jika terbukti diikat dengan benang merah. Kalau ada upacara di
Bali itu ada Sugian Jawa, Sugian Bali. Kita dulu ya. Nah ini memperkuat sangat hubungan masyarakat yang dari Jawa ke Bali. Nah terkait dengan makam Wali Pitu, saya paham betul itu. Karena 3 makam yang ada di wilayah saya ikut menyaksikan membuatnya. Dan sudah saya bongkar 1 yang ada di Keramat Gunung. Kebetulan tanah Keramat Gunung itu sebelahnya tanah saya. Yang dulu itu sebetulnya ada gundukan sarang semut sebetulnya itu. Kemudian yang ada di negara di Mbah Temon itu hanya pengurus udah. Saya paham betul tentang itu. Dan ada yang di Pancosari tahun 85 itu saudara kita yang alim dari Lombok yang namanya Pak Hasan sering berzikir di sana. Ketika meninggal akhirnya sekarang dibalawikan apa gimana itu? Saya juga belum ngecek. Nah, antara hubungan Bali dan Jawa tadi, beliau menyampaikan akan membuat buku yang memperkuat hubungan persaudaraan. Di Bali itu tentang nasab sudah luar biasa. Kenapa? Karena di Bali ada yang namanya warga lilitan. Semua tercatat. Dan diikat yang ada di Kelungkung itu di leluhur Bali, kepasaannya disebut Kiai Agung Pasek Gegel. Karena itu Agung ya. Nah kemudian dari keluarga Gajah Mada ada keluarga yang namanya beliau tadi sebut Arya Nabi tadi Arya Peterkat. Itu ada warga khusus yang namanya Gajah Pare dan Gajah Tunggal. Itu satu keluarga penuh. Kebetulan saya senang meneliti hal seperti ini. Saya putra Mentaram juga, tapi terlempar jauh di Bali. Mungkin nggak diakuin, mungkin di Mentaram sana. Kebetulan ya, mungkin lebih ya. Jadi saya menginginkan Kiai Madudin secepatnya untuk membuat hubungan itu tadi, buku itu agar anak-anak kita tahu bahwa kita semua bersaudara. Hanya itu saja. Okay? Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami cintai, kelakuan para Khabib Dobolowi yang mengklaim dirinya sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata palsu, dengan penuh arogan menebarkan rasisme, menganggap dirinya lebih mulia dari klan pribumi, dan jauh dari itu membelokkan sejarah Nusantara seolah-olah merekalah yang berjasa di Indonesia. Hal yang sedemikian tidak bisa dibiarkan larut agar kelak anak cucu kita tidak mengklaim diri kita yang saat ini sudah melihat kenyataan kebohongan para klan Pahlawi, dianggap sebagai pengecut tidak berani melawan. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.